Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik kakak semuanya. Hari ini kita ketemu pada pembahasan soal UTBK 2020 khususnya TPS meliputi penalaran umum, penalaran dan pemahaman umum serta penalaran dan pemahaman bacaan part ke-11. Yang diupdate itu sudah ada ya 10 part. Jadi kalian bisa yang ketinggalan bisa lihat di kolom description untuk tinggal klik linknya dan itu langsung mengantarkan kalian kepada video-video yang ketinggalan. Oke? Sebelum kakak mulai belibet dikit ya, sebelum kakak mulai pembahasan soal part ke-11, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe agar channel YouTube ini dapat terus berkembang dan kalian pun sudah melakukan satu kebaikan dan bayangkan berapa rantai kebaikan yang akan diteruskan jika kalian membantu satu langkah dari YouTube ini. Oke, jangan lupa juga untuk mengklik lonceng notifikasinya agar video-video terbaru dapat langsung notifnya ke kalian. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan soal yang pertama. Di sini makna pada kalimat karena Bali daerah wisata dan banyak tamu yang datang itu bule, maka sudah paham bahaya limbah sedotan plastik dan sering menolak atau meminta sedotan pakai ulang. Pada paragraf kelima bacaan di atas sama dengan A. Pemahaman akan bahaya limbah sedotan plastik di Bali sebagai daerah wisata yang paling banyak dikunjungi tamu mancanegara menjadi alasan mengapa sedotan pakai ulang menjadi populer. B. Bali memiliki kunjungan tamu asing dalam jumlah sangat besar dan ini mendukung kebiasaan menghindari bahaya limbah sedotan plastik. Yang C. Asumsi tamu wisatawan asing mengenai bahaya limbah plastik di Bali telah mendorong munculnya solusi berupa sedotan pakai ulang. D. Kesadaran yang tinggi di kalangan para wisatawan mancanegara yang banyak mengunjungi Pulau Bali membuat mereka menolak diberi sedotan plastik sekali pakai. E. Di Bali, kesadaran masyarakat akan bahaya limbah plastik telah mendorong maraknya pemakaian sedotan pakai ulang saat tamu dari luar negeri menolak diberi sedotan sekali pakai. Nah, menurut kalian apa nih jawaban yang tepat untuk soal nomor 1? Nah, berikut pembahasan yang dari kakak. Nah, tadi kan itu ada sebuah kalimat ya yang ditampilkan, tepatnya kalimat pada paragraf kelima bacaannya itu karena Bali adalah daerah wisata dan banyak tamu yang datang itu bule, mereka sudah paham bahaya limbah sedotan plastik dan sering menolak atau meminta sedotan pakai ulang. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah yang D, karena yang D itu kesadaran yang tinggi di kalangan para wisatawan mancanegara yang banyak mengunjungi Pulau Bali membuat mereka menolak diberi sedotan plastik sekali pakai. Ya, kalimat yang tersebut berisi wisatawan mancanegara yang sudah memiliki kesadaran tinggi akan limbah plastik lebih memilih memakai sedotan pakai ulang. Jadi kita kunci jawabannya di D ya, paragraf kelima. Jadi orang di sini memutuskan untuk mengganti dengan sedotan bambu supaya bisa dipakai ulang karena sejak setahun terakhir sedotan tersebut diminati oleh pengelola hotel dan restoran, terutama tentunya juga pengunjung-pengunjung restorannya. Makanya diputuskan untuk memakai sedotan yang bisa dipakai ulang karena kebanyakan turis-turis yang datang ke Bali menolak sedotan sekali pakai karena mengancam lingkungan dengan limbahnya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 21 atau tepatnya nomor 2 untuk pembahasan kali ini. Kalimat manakah dari bacaan di atas yang memiliki pola dasar sama dengan pola dasar pada kalimat? Secara sederhana para peneliti menggunakan berbagai metode untuk mempertinggi tingkat validitas temuan mereka A2, B3, C4, D5 atau E6. Kita bahas satu-satu.
pola yang kalimat yang awal itu adalah KSPOK. Secara sederhana itu keterangan, para peneliti itu subjek, menggunakan itu predikat, berbagai metode itu objek untuk mempertinggi validitas temuan itu keterangan. Nah, kita lihat kalimat nomor yang pada option yang A itu kalimat nomor 2, campuran ini itu subjek, digunakan itu predikat untuk menghasilkan berbagai komoditas seperti bahan bakar, farmasi, plastik, dan pupuk itu keterangan. Berarti tidak sama karena polanya SPK bukan KSPOK seperti yang di atas. Kita lihat option yang B. Itu kalimat ketiga, produksi gas secara berkelanjutan itu subjek, diharapkan akan menjadi itu predikat, langkah penting itu keterangan, bukan keterangan tapi itu sejenis PEL namanya dalam aturan perkalimatan. Untuk mengatasi masalah siklus karbon global, membangun industri bahan kimia dan menyediakan bahan bakar yang berkelanjutan itu keterangan. Kita lihat yang C, kalimat nomor 4. Oleh karena itu, sekelompok ilmuwan itu subjek, membuat itu predikat, daun buatan yang terinspirasi oleh proses fotosintesis itu objek. Jadi ini juga salah karena polanya SPO. Kalau yang B tadi polanya SP, PEL, dan keterangan. Berarti yang B dan C itu tidak benar. Kita lihat option yang E. Pada daun itu kalimatnya nomor 6. Pada daun buatan itu keterangan. 2. Menyerap cahaya itu subjek yang mirip dengan molekul pada tanaman yang memanen sinar matahari itu keterangan. Dikombinasikan itu predikat dengan katalis yang terbuat dari unsur alami kolbat yang berlimpah itu keterangan. Jadi polanya KSKPK. Jadi salah. Pola yang kita cari adalah keterangan, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita lihat yang D. Tadi kan kita skip. Pada prinsipnya itu keterangan, tanaman itu subjek, menggunakan itu predikat, sinar energi matahari itu objek, untuk mengubah karbon dioksida menjadi makanan itu keterangan. Berarti ini pola yang kita cari. Jadi udah jelas jawabannya yang D, KSPOK. Kita lanjut soal nomor 3. Di sini perhatikan kutipan berikut berpindah dari suatu inang ke inang lain. Kutipan tersebut menjadi kalimat logis jika dilanjutkan dengan A. Hidup berdampingan adalah cara agar banyak virus RNA bertahan hidup. B. Banyak cara agar inang bertahan hidup berdampingan dengan virus RNA. C. Banyak virus RNA inang dapat bertahan hidup berdampingan. D. Banyak virus RNA yang dapat bertahan hidup berdampingan dengan inang. Atau E. Bertahan hidup berdampingan dilakukan oleh banyak virus RNA terhadap inang. Menurut kalian apa jawabannya? Nah, berikut pembahasan soal nomor 3. Kelogisan sebuah kalimat dapat terwujud dengan adanya kesatuan antar frasa atau antar klausa pembentuknya, berpindah dari satu inang ke inang lain. Dalam klausa tersebut yang berpindah adalah kelompok atau keluarga virus untuk bisa bertahan berdampingan dengan inang. Nah, berdasarkan hal tersebut, klausa yang logis untuk melanjutkan berpindah dari suatu inang ke inang lainnya adalah yang D. Banyak virus RNA yang dapat bertahan hidup berdampingan dengan inang. Nah, selanjutnya nomor 4. Di sini bentuk pasif dari kalimat pengrajin kayu jati menguasai seni pahat memiliki pola yang sama dengan pola kalimat A2, B3, C4, D5, atau E7. Berikut pembahasannya. Kalimat 6, yang kita cari kalimat pasif itu, ya, kalimat pasif itu kan pengrajin kayu jati menguasai seni pahat. Itu polanya seni pahat itu subjek, dikuasai predikat, oleh pengrajin kayu itu pelnya. Nah, kita lihat satu-satu. Kalimat nomor 2 yang option A, selama ribuan tahun itu keterangan, pahat yang menari-nari di atas potongan kayu itu subjek, menjadikan predikat. Suku Asmat memiliki profesi yang terhormat itu objek. Yang B itu kalimat ketiga, kayu itu subjek, dipahat predikat, menjadi ukiran rumit itu keterangan. Berarti bukan pola itu yang kita cari. Kalau A tadi polanya KSPO, salah karena yang kita cari itu SPPL. Yang B itu polanya SPK, yang kita cari SPPL berarti juga bukan. Kita lihat yang C. Ukiran ini yang dibuat dengan peralatan tradisional subjek menjadi predikat, ciri
Kas kayu seni suku Atmat menarik minat wisatawan dunia itu PEL. Jadi udah jelas jawabannya yang C. Kalau D gimana Kak? Nilai estetika yang tinggi itu subjek, menjadikan itu predikat, kerajinan ini jual dengan harga yang sangat tinggi itu objek. Nah yang E gimana Kak? Itu polanya SPO, jadi salah. Yang E itu dengan kekayaan fungsi itu keterangan, ukiran kayu asmat itu subjek, diapresiasi predikat, wisatawan itu PEL. Nah jadi polanya KSP PEL, sedangkan yang kita cari SP PEL, lebih cocok dengan yang C. Maka kita lanjutkan nomor 5 ya. Di sini kalimat nomor 6 pada bacaan di atas mewadahi maksud penulis untuk A. merangkum pendapat bahwa sekolah favorit memicu orang pindah sekolah ke kota, B. mendukung pendapat para ahli bahwa fasilitas pendidikan tidak menjamin kualitas pendidikan, C. merangkum temuan peneliti bahwa fasilitas pendidikan menentukan jumlah anak putus sekolah, D. membandingkan hasil penelitian tentang ketimpangan fasilitas di lembaga pendidikan, atau E. menjadikan fakta kuantitatif tentang tingginya angka putus sekolah. Nah, menurut kalian jawabannya apa? Berikut pembahasannya. Kalimat nomor 6 menyebutkan Kemendikbud mengenai anak putus sekolah. Oleh karena itu, kalimat yang mewadahi maksud penulis yang tepatnya itu adalah yang E, menyajikan fakta kuantitatif tentang tingginya angka anak putus sekolah. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah kata Kakak, mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol notifikasi supaya kalian terus mendapatkan pemberitahuan terbaru dari video Kakak. Nah, Iya Teh. kita ketemu lagi dalam video yang selanjutnya. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.